Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi rawat inap yang akan dipresentasikan oleh kami dari saya sendiri, nama saya Fahri, dan rekan saya. Nama saya Herman Tamrin. Selanjutnya. Nama saya Irfan Nurfadila. Dan saya Muhammad Hendri Mahendra. Saya Masad Fauzan. Di sini mungkin akan dijelaskan oleh Hermawan Tamrin. Ya, saya ambil alih. Perancangan sistem informasi pasien rawat inap. Rumah sakit adalah salah satu organisasi pelayanan di bidang kesehatan masyarakat yang telah memiliki otonomi, sehingga pihak rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan manajemen yang seefektif mungkin. Hal ini disebabkan oleh setiap pengambil keputusan yang tidak tepat akan berakibat pada inefisiensi dan penurunan kinerja rumah sakit itu sendiri. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit karena mereka merasa bahwa sarana dan prasarana yang lengkap dan berteknologi tinggi serta pelayanan yang lebih baik serta beranggapan bisa lebih menjamin kesembuhan penyakit. Istilah rawat inap atau OPNAM adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan, meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi medik. Layanan rawat inap di rumah sakit. Kamar perawatan kelas 3 dilengkapi dengan lemari baju, AC, kamar mandi, fasilitas perlengkapan lain sesuai dengan standar kelas perawatan. Visit dokter yang perawat maksimum sekali sehari. Konsultasi dokter spesialis yang diperlukan secara medis. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis. Tindakan medis. Perawatan khusus ICU ditunjukkan khusus untuk merawat pasien-pasien yang membutuhkan perawatan yang ketat. Dilengkapi dengan peralatan canggih, ventilator, monitor, dan didukung oleh dokter-dokter ahli yang berpengalaman serta perawat-perawat yang terampil dan terdidik yang siap melakukan tindakan medis selama 24 jam. Selanjutnya oleh teman saya. Nah, saya ambil alih. Di sini terdapat prosedur pelayanan rawat inap di rumah sakit. Yaitu ada pasien yang membutuhkan perawat inap atau sesuai indikasi medis akan mendapatkan surat perintah rawat inap dari dokter spesialis RSGMP atau dari IGD, atau membawa surat rujukan rawat inap dari dokter poliklinik atau IGD. Dan di sini juga surat perintah rawat inap akan ditindaklanjuti dengan mendatangi bagian pendaftaran untuk konfirmasi ruang rawat inap. Selanjutnya, bagian pendaftaran rawat inap di rumah sakit akan menerbitkan surat keterangan perawatan RSGM. Dan di sini juga ada pasien atau keluarga pasien menentukan ruang perawatan yang diinginkan atau sesuai dengan ketentuan instansi penjamin. Selanjutnya, bila pasien membutuhkan pemeriksaan, penunjang, diagnostik, lanjutan, atau tindakan medis, maka yang bersangkutan harus menandatangani surat bukti pemeriksaan dan tindakan. Dan di sini setiap selesai rawat inap, peserta atau orang tua peserta bersangkutan harus menandatangani surat bukti rawat inap, dan pasien akan mendapatkan perintah untuk kontrol kembali ke spesialis yang bersangkutan. Dan terakhir, pasien akan membawa surat perintah kontrol kembali dari dokter spesialis untuk mendapatkan surat rujukan dokter spesialis di rumah sakit yang ditunjuk. Next. Irfan. Oke, di sini saya akan menjelaskan informasi hak atau kewajiban pasien dan tata tertib rawat inap. Yaitu hak dan kewajiban pasien. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 69 tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Hak pasien yaitu memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional,
Kemudian memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Kemudian memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai surat izin praktik atau SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Kemudian mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Dengan mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif, tindakan, resiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Dia memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Kemudian didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Next, mungkin Fauzan. Fauzan. Ya mungkin komunikasi sinyalnya lagi saya ambil alih. Menjalankan ibadah sesuai agama. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul saran perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik, mendapatkan akses terhadap isi rekam medis, memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan, menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata atau pidana. Oke, selanjutnya saya bacakan. Ini salah satu kewajiban pasien. Mungkin di luar sana masih banyak ya yang mengabaikan dan mereka jadi tidak mengikuti apa aja sih kewajiban pasien. Yang pertama, itu ada mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, seperti yang tertera ada aturan juga yang ada berada di rumah sakit, mungkin itu harus dijalankan sebagai kewajiban pasien. Yang kedua, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Banyak orang-orang di luar sana yang fasilitas rumah sakitnya itu kayak seperti diabaikan, seperti kayak tidak bertanggung jawab untuk menggunakan fasilitas rumah sakit tersebut. Ketiga, ada menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat, sesuai kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatannya. 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Nah, mungkin ini dari kewajiban-kewajiban pasien. Jadi menurut untuk kalian, ini kan sudah ada tertera tentang kewajiban pasien. Jadi mungkin ini harus di aturan itu harus diberlakukan ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.